Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 144. Oke. Aku akan mendengarkanmu, kata David. Jadi Murong Fang Fei menyalakan navigasi ponsel, mengambil David, dan berjalan menuju jalan makanan di pusat kota. Jalan makanan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jauh ke bawah, ada restoran yang menjual semua jenis makanan. Murong Fang Fei membawa serta David sesampainya di sini, dia segera mengungkapkan kualitas pecinta kulinernya. Selama Murong Fang Fei tertarik dengan restorannya, pertama-tama dia akan membuka makanan kota yang sama di ponselnya, memeriksa ulasannya, dan jika menurutnya ulasannya bagus, dia akan menyeret David untuk mencicipinya. David juga menemani Murong Fang Fei dan makan banyak. Setelah makan, Murong Fang Fei berkata kepada David lagi, karena dia memiliki kartu hitam tertinggi yang dikirim oleh Su Mingshan, maka dia dapat membantu dirinya sendiri untuk menggesek kartu tersebut untuk berbelanja. Pada awalnya, David sedikit malu untuk makan tanpa apa-apa, tetapi Murong Fang Fei mengganggunya untuk bertingkah seperti bayi, dan bahkan mengatakan bahwa dia mengorbankan reputasinya hari ini untuk berpura-pura menjadi pacar David, dan membantunya memblokir Alicia Amanda. Dia telah memberikan kontribusi yang besar, David harus menghadiahinya. Mendengar apa yang dikatakan Murong Fang Fei, David juga merasa itu masuk akal, jadi dia kembali ke The Proud of the Times bersamanya untuk membeli banyak barang. Setelah bolak-balik sampai malam, mereka berdua meninggalkan The Prodigy of the Times. Kemudian David memanggil taksi dan membawa Murong Fang Fei kembali ke East Lake Youth Apartment. Fang Fei, aku telah berbelanja denganmu selama sehari. Aku membeli pakaian dan makan sesuatu. Aku harus kembali. Kamu juga harus kembali. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku. David memberitahu Murong Fang Fei mengirimnya ke gerbang apartemen pemuda Donghu, mengucapkan beberapa patah kata padanya, lalu pergi. Kakak David, jangan pergi dulu. Murong Fang Fei tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia segera menghentikan David. Fang Fei, apa lagi yang kamu butuhkan? David berbalik dan bertanya padanya. Murong Fang Fei melihat sekeliling sebentar, dan kemudian bertanya pada David dengan sedikit malu, Kakak David, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kata Murong Fang Fei. Bisakah kamu meminjamkan saya uang? Saya ingin pergi keluar dan membeli beberapa barang besok, Murong Fang Fei bertanya pada David seperti ini. Oh, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? David hanya bertanya pada Murong Fang Fei seperti ini. Kamu bisa meminjamkanku 100.000 yuan, kata Murong Fang Fei. David terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia memandang Murong Fang Fei. Fang Fei, apa yang kamu inginkan untuk 100.000 yuan? Sebenarnya, 100.000 yuan bukan jumlah yang besar untuk David sekarang, tapi dia sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan sebelumnya, sehingga ia selalu menjaga kebiasaan hidup sederhana dan hemat. Selain itu, David telah membelikan Murong Fang Fei rumah, membelikannya semua jenis kebutuhan sehari-hari, membelikannya ponsel baru, dan berbelanja di The Talents of the Times. Hari ini, semua jenis pakaian, sepatu, tas kecil, merek terkenal saya membeli semua pakaian dalam untuknya. Untuk Murong Fang Fei, saudara perempuan, yang baru saling kenal kurang dari 2 hari, David telah memperlakukannya dengan penuh kebajikan dan kebaikan, terutama baik. Sekarang Murong Fang Fei tiba-tiba meminta untuk meminjam 100.000 yuan. David tentu saja sangat terkejut.
Kakak David, mengapa kamu begitu gugup? Bukankah hanya 100.000 yuan? Ketika saya mendapat penghasilan dari pekerjaan, saya akan membayar segera. Aku bisa membayarmu kembali. Murong Fang Fei berkata kepada David dengan nada meremehkan. Aku berkata Fang Fei, apakah menurutmu mudah untuk mendapatkan 100.000 yuan? Melihat Murong Fang Fei seperti ini, David mau tidak mau bertanya lagi padanya. Saya pikir itu cukup mudah. Murong Fang Fei sebenarnya menjawab seperti ini, dan kemudian bersumpah, saya seharusnya bisa mendapatkan 100.000 yuan ini dalam waktu sekitar seminggu. Hasilkan 100.000 dalam seminggu. Apakah Anda bercanda? Aku tidak bercanda. Aku serius. Jawab Murong Fang Fei dengan mulut cemberut. Apakah kamu serius? David memandang Murong Fang Fei, membujuknya dengan senyum masam. Aku berkata Fang Fei, kamu harus berhenti memikirkan hal-hal yang tidak realistis seperti itu. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki kartu identitas, bagaimana kamu bisa menemukan pekerjaan? Selainnya, bahkan jika Anda menemukan pekerjaan, bagaimana Anda bisa mendapatkan 100.000 yuan dalam seminggu? Ini terlalu konyol. HMPH. Kakak David, sepertinya kamu tidak percaya aku memiliki kemampuan ini? Murong Fang Fei memandang David dengan tidak yakin dan bertanya. Itu benar. Aku benar-benar tidak percaya kamu memiliki kemampuan ini. David hanya mengangguk dan mengakui, lalu berkata kepada Murong Fang Fei seperti ini, Fang Fei, aku juga tahu kamu benar-benar ingin menghasilkan uang, tapi untukmu, kamu harus tenang dulu. Turun, lalu perlahan cari pekerjaan yang lebih cocok untukmu, jangan terlalu cemas. Aku tidak menyangka kakak David begitu pelit. Murong Fang Fei melirik David, dan berkata dengan marah, pinjamkan aku 100.000 yuan. Ada apa dengan 100.000 yuan itu? Kamu punya kartu hitam pribadi Su Mingshan, kamu bisa menggeseknya sesuka hati. Aku berkata Fang Fei, bahkan jika aku dapat menggesek 100.000 yuan untukmu, uang itu bukan dari angin David berkata kepada Murong Fang Fei, selain itu, bukankah tujuanmu datang ke Jiangbei untuk mencari pekerjaan? Serius, sebagian besar pekerjaan di Jiangbei membayar tidak lebih dari 5.000 yuan. Sekarang Anda ingin meminjam 100.000 yuan sekaligus. Bagaimana Anda akan membayarnya saat itu? Berbicara tentang ini, David dengan sungguh-sungguh membujuk Murong Fang Fei. Fang Fei, bagaimana dengan ini? Anda tidak perlu terlalu cemas untuk mencari pekerjaan. Saya dapat memberi Anda 10.000 yuan sebagai uang saku. Saya memberikannya kepada Anda, bukan dianggap pinjaman. Kakak David, apakah kamu salah paham denganku? Murong Fang Fei memandang David dengan mata aneh. Aku meminjam uang darimu bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menghasilkan uang. Hasilkan uang. Mungkinkah bisnis apa yang ingin kamu lakukan? David sedikit tidak nyaman melihat mata aneh Murong Fang Fei, jadi dia buru-buru bertanya seperti ini. Ini bukan bisnis. Bagaimana saya mengatakannya? Lagi pula, saya punya cara sendiri untuk menghasilkan uang. Tapi saya butuh modal awal 100.000 yuan. Murong Fang Fei berkata kepada David. Benarkah? Sebenarnya, bukan tidak mungkin bagiku untuk meminjamkanmu 100.000, tetapi kamu harus memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan setelah meminjam uang ini dariku. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku punya cara sendiri untuk menghasilkan uang, yang aku butuhkan adalah modal awal 100.000 yuan. Kata Murong Fang Fei, lalu berkata, sebenarnya, aku meminjam uang darimu. Tujuan utamanya adalah untuk membeli beberapa peralatan dan beberapa alat peraga,
dan kemudian saya dapat menggunakan barang-barang ini untuk menghasilkan uang. Oh, apa sebenarnya yang akan kamu beli? David masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Murong Fangfei dengan rasa ingin tahu. Itu sesuatu yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Murong Fangfei dengan sengaja menunda triknya, lalu menatap David dan berkata, "Kakak David, selama kamu meminjamkan uang kepadaku, setelah seminggu, aku jamin bahwa saya akan membayar kembali uang saya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Begitukah? Apakah kamu begitu percaya diri?" David sangat bingung, bagaimana mungkin kecantikan kecil ini, Murong Fangfei, memiliki kepercayaan diri seperti itu? Apa? Kakak David, kamu masih tidak percaya aku memiliki kemampuan seperti itu? Murong Fangfei memahami ekspresi David, dan berkata langsung, "Bagaimana dengan ini, Saudara David? Selama Anda meminjamkan saya 100.000 yuan, jika saya tidak dapat menghasilkan lebih dari 100.000 yuan dalam seminggu, saya akan membiarkan Anda menanganinya." Begitukah? Melihat tatapan Murong Fangfei yang sungguh-sungguh, David tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, dan bertanya padanya dengan sengaja, "Jika kamu masih tidak muncul, apakah kamu benar-benar membiarkanku menanganinya?" "Tentu saja. Jika Anda tidak membayar saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya." Murong Fangfei bersumpah. "Hei, bagaimana jika aku memberimu?" "Woh. David dengan sengaja menggoda Murong Fangfei seperti ini. "Bah." Murong Fangfei mengerti maksud David, wajahnya memerah, dan kemudian dia memberinya pandangan kosong. "Kakak David, apakah kalian hanya memikirkan hal-hal ini? Aku tidak tahu tentang pria lain, tapi aku memiliki pemikiran seperti itu tentang seorang gadis muda dan cantik sepertimu. Itu juga normal." Wajah tua David menjadi panas, tapi dia mengatakan ini pada Murong Fangfei. Karena David sudah memiliki pemahaman tertentu tentang karakter Murong Fangfei, gadis ini tidak hanya muda dan cantik, tetapi juga memiliki hati yang besar, jadi dia tidak boleh marah karena topik ini. "Oke. Kakak David, apa katamu masuk akal? Gadisku itu normal bagi seorang pria untuk memikirkan seseorang yang seindah bunga." Benar saja, wajah Murong Fangfei memerah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia menjadi puas diri. Setelah selesai berbicara, Murong Fangfei menatap David dan berkata kepadanya dengan serius, "Kakak David, tidakkah kamu ingin menggunakan 100.000 yuan ini untuk menyelinap ke arahku? Aku bukan gadis biasa seperti itu." Batuk. "Fangfei, jangan gugup. Aku hanya bercanda." Melihat wajah serius Murong Fangfei, David tidak punya pilihan selain mengatakan kepadanya, "Saya dapat meminjamkan Anda 100.000 yuan, tetapi Anda harus membeli apa yang paling Anda butuhkan, dan sebaiknya Anda melakukan apa yang Anda katakan." Apakah Anda mengerti maksud saya? Aku mengerti. Tentu saja aku mengerti. Murong Fangfei mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian menekankan pada David lagi, "Kakak David, aku pasti akan menepati janjiku." "Oke. Aku percaya padamu." Meskipun kata David ini di mulutnya, dia tidak begitu percaya di dalam hatinya. Meskipun 100.000 yuan bukan jumlah uang yang besar untuk David, dia merasa bahwa bahkan jika dia meminjamkan uang itu kepada Murong Fangfei, jika dia kehabisan uang dan tidak dapat membayar hutangnya, dia juga akan memperlakukannya sebagai pengeluaran. Uang sakunya.
Selain itu, David tidak akan benar-benar mengambil tindakan berlebihan terhadap Murong Fang Fei. Paling-paling, dia tidak akan lagi mempercayai jaminan dan kata-kata lainnya di masa depan. Pada saat itu, David mengeluarkan ponselnya, mentransfer 100.000 yuan darinya ke akun ponsel baru Murong Fang Fei, dan mengatakan kepadanya, "Fang Fei, saya telah mentransfer 100.000 yuan kepada Anda. Anda harus menyelamatkan diri gunakan itu." "Terima kasih, Kakak David, kamu sangat baik padaku." Ponsel Murong Fang Fei menerima nada cepat untuk akun tersebut, dan dia langsung menjadi bersemangat, lalu dia tiba-tiba membuka tangannya dan melingkarkannya di leher David, menciumnya di pipi lagi. Bab 145. David tercengang lagi. Murong Fang Fei, si cantik kecil, benar-benar siap untuk berbicara, dan dia sangat antusias dan proaktif terhadap dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. "Hehe, Kakak David, ini adalah hadiahku untukmu." Setelah ciuman itu, Murong Fang Fei berkata kepada David sambil tersenyum. "Oh." David tertegun lagi. Kesejahteraan Murong Fang Fei cukup mengasyikkan. PFFT. "Kakak David, kamu terlihat sangat bodoh." Melihat ekspresi bingung David, wajah cantik Murong Fang Fei juga berubah merah, dan kemudian dia berkata, "Kakak David, aku harus kembali." "Bersiaplah, kembali dan istirahat juga." Setelah mengatakan ini, Murong Fang Fei menyelinap ke gerbang apartemen pemuda Donghu seperti kelinci kecil. "Oh, cewek ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa." David menyentuh tempat di mana Murong Fang Fei berciuman, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Aku mendapat 100.000 seminggu." Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri? Tidak mengetahuinya, jadi David menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menyeberang jalan menuju apartemen pemuda Donghu. Setelah menyeberang jalan, David ingin memanggil taksi untuk pergi ke komunitas Cinyuan. Pada saat ini, David tiba-tiba melihat sosok yang agak akrab tidak jauh. Melihat lebih dekat, David menemukan bahwa orang itu adalah Yeo Fredmi. Ini membuat David sangat aneh. Dia ingat bahwa Yeo Fredmi memintanya untuk libur 3 hari, mengatakan bahwa dia akan kembali untuk menangani beberapa masalah pribadi, tetapi mengapa dia muncul di sini? Tepat ketika David bingung dan ingin pergi untuk bertanya pada Yeo Fredmi, dia melihat bahwa dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan dia berlari menyeberang jalan dengan tergesa-gesa menuju sebuah restoran bernama Juyo. Jadi David menoleh dengan rasa ingin tahu, dan melihat di pintu restoran Juyo, ada seorang wanita muda dengan pakaian modis tapi riasan tebal. Begitu wanita muda itu melihat Yeo Fredmi muncul, dia buru-buru melambai padanya. Ketika Yeo Fredmi melihatnya, ekspresinya menjadi sedikit panik, tetapi dia tetap berjalan mendekat dan membisikkan beberapa patah kata kepada wanita muda itu. Kemudian wanita muda itu membawa Yeo Fredmi ke restoran Juyo. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Fredmi? David merasa sangat aneh, karena dalam kesannya, Yeo Fredmi selalu hidup, ceria, dan pengertian, dan dia belum pernah melihatnya begitu sibuk. Memikirkan hal ini, hati David tergerak, jadi dia juga berjalan menuju restoran Juyo. Setelah memasuki restoran Juyo, David menemukan bahwa tidak banyak pelanggan di dalam, jadi dia mengangkat matanya dan mengamati dengan hati-hati, dan melihat Yeo Fredmi dan wanita muda itu duduk di sebuah bilik di sudut dalam, terlihat tegang dan cemas. Orang yang duduk di hadapan mereka ternyata adalah seorang pria berwajah hitam berusia 30-an dengan sosok yang kuat dan wajah yang ganas.
Apalagi pria ini memperlihatkan sepasang lengan berbunga besar dan mengenakan rantai emas yang mencolok di lehernya. Tidak seperti orang baik. Bagaimana mungkin seorang gadis baik seperti Euphrate duduk dengan pria seperti itu? Jadi David menemukan tempat duduk tidak terlalu jauh, dan duduk. Seorang pelayan melangkah maju, dan David dengan santai memesan sepotong nasi goreng dan daging sapi lada hijau, lalu makan perlahan dengan kepala tertunduk. Sisi Euphrate. Pria berwajah hitam itu menyalakan sebatang rokok, menatap Euphrate sambil terengah-engah, dan berkata, "Cantik, apakah ada cara untuk membayar kembali 300.000 yang kamu pinjam?" Wajah Euphrate pucat, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Bo brother, bukankah saya hanya meminjam 300.000 yuan selama 2 hari? Mengapa Anda mengambilnya sekarang? Akan ditagih secara terpisah." Sambil berbicara, pria berwajah hitam itu biasanya mengeluarkan salinan dan meletakkannya di depan Euphrate. "Cantik, ini adalah kontrak yang kamu tanda tangani denganku kemarin lusa. Kamu bisa melihat dengan jelas, kamu bisa meminjam 300.000 ini dariku untuk jangka waktu selama setengah tahun, pinjamannya adalah 200.000 yuan, depositnya adalah 100.000 yuan, dan bunga hariannya adalah 1.888 yuan per hari, bunga pertama dan kemudian pokok, dan bunga harus dilunasi setiap hari. Datang, kami akan melunasi 300.000 yuan sekaligus, dan kami akan menyelesaikan keduanya, bukan?" Euphrate ketika mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. "Kakak Bo, bukan itu yang kamu katakan ketika aku mendapat pinjaman." Pria berwajah hitam itu mencibir, dan nadanya menjadi suram, "Apa yang kamu bicarakan? Kontrak ini milikmu. Aku menandatanganinya sendiri, jadi mengapa kamu tidak mengembalikan uang yang kamu pinjam?" "Tapi, itu tidak mengatakan dalam kontrak bahwa saya diharuskan membayar Anda begitu banyak setiap hari?" "Mengapa?" Euphrate sangat cemas hingga dia akan menangis. "Hehe, tidak tertulis dalam kontrak, tapi aturan bisnis kita seperti ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa membayar kembali pinjaman sampai setengah tahun." Apa yang dimakan dan diminum oleh saudara-saudara di perusahaan keuangan kita? Minum angin barat laut? Pria kulit hitam itu bertanya. Pria berwajah besar itu menyela kata-kata Euphrate dan mengatakan ini padanya dengan suara kejam. Mendengar apa yang dikatakan pria berwajah hitam itu, mata Euphrate merah, dan dia berbisik dengan suara menangis, "Kakak Bo, kamu tidak bisa melakukan ini melanggar kontrak." "Aku melanggar kontrak? HMPH, kamu bukankah mahasiswa sangat berpendidikan? Lalu pergi ke pengadilan dan tuntut saya. Jika Anda bisa memenangkan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Maka itu tidak sesederhana kehilangan uang." Mendengar apa yang dikatakan pria berwajah hitam itu, wajah Euphrate menjadi semakin pucat, dan dia gemetar, "Kakak Bo, bukannya aku tidak ingin membayar kembali uangnya, tetapi bisakah Anda memperlambat saya sedikit lebih lama?" "Ya Tuhan. Saya akan memikirkan cara." Pria berwajah hitam itu mencibir, "Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana jika Anda melarikan diri tiba-tiba setelah Anda kembali? Siapa haruskah aku meminta uang?" Pada saat ini, wanita muda yang duduk di sebelah Euphrate berkata kepadanya, "Frate, kamu harus memahami kesulitan Boge. Mereka menjalankan perusahaan keuangan swasta dan mendukung banyak orang, dan biayanya tidak tinggi. Kecil, dan ini adalah aturan bisnis mereka, karena Anda telah meminjam uang dari Boge, Anda harus mematuhi aturan mereka. Naik." Euphrate Hong berkata dengan suara rendah. "Frate, jika kamu khawatir tidak akan berhasil,
Kita dapat menemukan cara lain, tetapi kamu mengatakan bahwa Boge melanggar kontrak. Tentu saja dia marah. Kata wanita muda itu kepada Yofredmi. Tapi saya bahkan tidak bisa membayar istirahat harian saya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Yofredmi berkata dengan sedih dengan kepala tertunduk. Oh, Fredmi, jangan khawatir, akan selalu ada solusinya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada saudara Bo apa yang harus Anda lakukan untuk melunasi hutangnya? Wanita muda itu berkata kepada Yofredmi, dan kemudian dia diam-diam mengedipkan mata ke arah pria berwajah hitam. Pria berwajah hitam itu mengerti, meniup cincin asap, dan berkata perlahan kepada Yofredmi, "Cantik, sebenarnya, jika kamu benar-benar ingin membayar kembali uangnya, ada caranya. Itu tergantung pada apakah kamu bersedia melakukannya itu atau tidak. Kakak Bo, kalau begitu, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan?" Yofredmi sudah bingung, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria berwajah hitam itu, dia merasa penuh harapan lagi. Pria berwajah hitam memandang Yofredmi, mengisap rokok, dan kemudian tersenyum. Itu adalah perkataan manusia. Sebenarnya, kami adalah perusahaan keuangan swasta senior di industri ini. Kami selalu memiliki reputasi yang baik, dan kami akan selalu memberikan pertimbangan penuh untuk itu. Mengingat berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi peminjam, maka ia akan menyesuaikan metode pembayaran secara fleksibel. Jika peminjam terlambat dan masih belum bisa membayar, masih banyak cara. Setelah hitam pria berwajah membual seperti ini, kemudian dia berkata kepada Yofredmi, "Cantik, jika kamu ingin melunasi hutangnya secepat mungkin, tidak, saya akan memiliki rencana yang cocok untuk Anda rujuk. Bagi Anda, rencana ini sebenarnya cukup mudah untuk diterapkan, hanya tergantung pada apakah Anda bersedia melakukannya." Boge, bisakah Anda memberitahu saya apa rencananya? Mendengar ini, Yofredmi merasa seolah-olah dia telah menangkap sedotan yang menyelamatkan jiwa. Benar, perusahaan kami juga telah berinvestasi di perusahaan film yang perlu membuat album foto seni pribadi dari kecantikan amatir. Tetapi persyaratan untuk kecantikan amatir relatif tinggi ini juga cukup kaya. Saya pikir kondisi Anda cukup cocok, jadi jika Anda bersedia menerima pemotretan seni, hutang harus segera dilunasi dengan bunga. Pria berwajah hitam itu mengatakan ini kepada Yofredmi. Syuting album foto seni orang ini, apakah kamu harus berpakaian sangat terbuka? Yofredmi buru-buru bertanya. Untuk potret seni, saya pasti akan berpakaian lebih keren. Bagaimana lagi cara kerjanya? Pria berwajah hitam itu mengatakan ini, lalu berkata kepada Yofredmi, "Jangan khawatir, cantik, dengan kondisimu, kamu dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan, dan fotografer yang kami sewa sangat profesional. Ambil fotomu yang indah." Ketika Yofredmi mendengar ini, dia menjadi terjerat lagi. Lagi pula, dia bekerja di sebuah perusahaan periklanan, dan dia telah mendengar tentang apa yang disebut album foto seni itu. Pada saat ini, wanita muda di sebelahnya tanya Yofredmi berkata, "Fredmi, saya pikir Anda harus menerima rencana Boge. Ini satu-satunya cara Anda dapat melunasi pinjaman." Tapi Singfang, aku masih sedikit khawatir, kata Yofredmi dengan cemas. Itu hanya berpose. Itu tidak sulit. Sambil menyemangati Yofredmi, wanita muda itu membujuknya dengan kata-kata menyakitkan, dan berkata, "Fredmi, kami adalah teman sekelas yang baik. Apakah saya masih akan berbohong kepada Anda? Lagi pula, selama proses syuting, aku akan selalu bersamamu, jadi apa yang kamu khawatirkan?"
Oh, kalau begitu, oke. Fredmi akhirnya tergoda, dan dia bertanya kepada pria berwajah hitam itu dengan suara rendah. Kakak Bo, jika aku setuju untuk menembak, bagaimana remunerasi akan diselesaikan? Keluar jika karya album fotonya memenuhi standar, setidaknya 50.000 set. Jika efeknya sangat bagus, maka setidaknya 100.000. Pria berwajah hitam itu berkata, lalu dia menatap Fredmi dengan mata serakah, cantik, hanya ada satu kesempatan, jika kamu tidak memanfaatkannya, maka jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Bab 146. Oh, tidak apa-apa. Aku setuju. Fredmi menggertakkan giginya dan mengangguk setuju. Itu benar. Mata pria berwajah gelap itu berbinar, dan dia segera mengeluarkan salinannya, ini kontraknya, dan ada proyek syuting dan konten di dalamnya. Beauty, tolong lihat dulu. Jika menurutmu ada tidak masalah, kamu bisa menandatangani. Fredmi mengambil kontrak, melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian dia berkata, Kakak Bo, bisakah aku memikirkannya sebelum menandatangani? Apalagi yang kamu pikirkan? Menurutmu ini kontrak ada pertanyaan? Ekspresi pria berwajah hitam itu berubah, dan dia bertanya pada Fredmi dengan suara dingin. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir bahwa ada terlalu banyak proyek dalam kontrak ini, dan aku tidak pernah berhubungan dengannya, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, dan aku takut itu akan mempengaruhi efek pemotretan, jadi... Kata Fredmi yang saya khawatirkan adalah bahwa kontraknya terlihat cukup formal, tetapi ada banyak istilah, profesional, dalam isinya, jadi dia bahkan tidak dapat memahaminya. Oh, jadi itu yang kamu khawatirkan? Pria berwajah hitam itu menjadi tenang, dan berkata kepada Fredmi, jika kamu khawatir, kita bisa pergi ke audisi dulu. Apakah kamu masih akan mengikuti audisi? Kata Fredmi terkejut. Itu benar. Kamu seorang amatir dan tidak memiliki pengalaman syuting langsung, jadi wajar untuk audisi dulu. Pria berwajah hitam itu berkata, lalu berkata kepada Fredmi, jangan khawatir, cantik, akan ada profesional di prosesnya. Anda membimbing, bagaimanapun, kami juga menginginkan buku foto seni berkualitas tinggi. Wanita muda itu juga berkata, ya, Fredmi, saya juga seorang amatir tanpa pengalaman sebelumnya, dan saya juga mencoba casting. Saya mendapat sangat bimbingan fotografer profesional, hasil pemotretannya cukup bagus, dan saya lolos review dengan lancar. Itu sebabnya saya melunasi hutangnya. Pada titik ini, wanita muda itu berkata kepada Fredmi, bagaimana ini, Fredmi? Biarkan pergi ke audisi bersamamu lagi pula, aku juga punya pengalaman, mungkin aku bisa memberimu beberapa saran. Oh, oke, kalau begitu aku akan menyusahkanmu, Xing Fang. Fredmi berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada wanita muda itu. Kami adalah teman sekelas yang baik, tidak ada masalah. Wanita muda itu berkata kepada Fredmi sambil tersenyum tipis. Melihat bahwa Fredmi telah setuju, pria berwajah hitam itu memanfaatkan situasi tersebut dan berkata, cantik, saya sibuk dengan pekerjaan dan waktu sangat ketat, jadi sebaiknya kita segera melakukan audisi. Oh, Kakak Bo, lalu kemana kita akan mengikuti audisi? Fredmi buru-buru bertanya padanya. Oh, perusahaan film dan televisi tempat saya berinvestasi memiliki studio fotografi seni di dekatnya, ayo langsung audisi di sana sekarang. Kata pria berwajah hitam itu, mematikan puntung rokok,
lalu berdiri. Yo Fredmi dan wanita muda itu juga bangun, mengikuti pria berwajah hitam itu, dan meninggalkan restoran Juyou bersama. Setelah melihat mereka pergi, David segera berdiri untuk membayar tagihan, lalu berjalan keluar. Pria berwajah hitam itu membawa Yo Fredmi dan wanita muda itu menyeberang jalan dan berjalan menuju sebuah gang. Setelah memasuki gang, mereka berjalan maju lebih dari 10 meter dan sampai di sebuah rumah. Rumah itu tingginya 4 lantai dan tampak seperti persuaan pribadi. Pria berwajah hitam itu berjalan keluar gerbang rumah, mengeluarkan kunci, dan membuka pintu dengan mudah, lalu dia menyapa Yo Fredmi dan wanita muda yang mengikuti di belakangnya dan masuk. Setelah mereka masuk, pria berwajah hitam itu menutup pintu dan menguncinya di belakangnya. Begitu Yo Fredmi masuk, dia menyadari bahwa lingkungannya tidak benar, jadi dia bertanya kepada pria berwajah hitam itu dengan gugup, "Kakak Bo, apakah di sini, benarkah? Apakah ini studio fotografi?" "Tentu saja." Pria berwajah hitam itu segera menjawab, "Perusahaan film dan televisi kami baru saja dimulai, dan skalanya belum berkembang, jadi kami hanya dapat menyewa studio di sini untuk sementara, tapi jangan khawatir. Volume bisnis kami sangat bagus, dan kita harus bisa segera mengubahnya. Saatnya." Pada titik ini, pria berwajah hitam itu berkata kepada Yo Fredmi lagi, "Cantik, jangan lihat kondisi buruk studio ini, tapi peralatan fotografi yang kita gunakan sangat profesional, dan fotografernya juga belajar di negara Jepang. Dijamin bisa membantu Anda mengambil foto yang memuaskan." "Ya. Ya. Fotografer di studio ini sangat bagus." Wanita muda itu juga menggema, lalu dia menatap Yo Fredmi dengan mata cemburu. "Fredmi, kondisimu lebih baik dariku, dan hasil pemotretan pasti bagus. Kamu harus bekerja keras." "Oh, Aku akan bekerja keras." Yo Fredmi mengangguk dengan wajah memerah, lalu mengikuti wanita muda itu. Pria besar berwajah hitam itu naik ke atas. Mereka bertiga berjalan ke lantai 4 dan sampai di sebuah kamar tidur besar. Setelah masuk, Yo Fredmi melihat berbagai peralatan fotografi, tas kosmetik, sun visor, DLL ditempatkan di dalam ruangan, dan ada rak mantel di sebelahnya, dengan segala macam pakaian tergantung di atasnya, yang terlihat sangat terbuka. Di tengah ruangan terdapat sebuah tempat tidur besar berbentuk bulat berwarna merah muda yang diisi dengan berbagai macam alat peraga, yang terlihat menarik. Tapi yang paling dilebih-lebihkan adalah di dinding sekitar kamar tidur. Ada gambar segala macam wanita cantik yang tergantung di kepala mereka, dan banyak di antaranya berskala bahkan sudah melewati batas. Melihat foto-foto ini, wajah Yo Fredmi wajahnya semakin memerah sekarang, dia juga menjadi gugup dan tampak sangat malu. Karena dia menemukan bahwa jika dia diminta untuk mengambil foto dengan skala ini, akan sulit baginya untuk menerima. Melihat Yo Fredmi seperti ini, wanita muda itu buru-buru menghiburnya dan berkata, "Fredmi, jangan gugup, potret seni, tentu saja mereka akan membandingkan ada apa. Tapi Xing Fang, saya belum pernah mengambil foto seperti ini sebelumnya, saya khawatir." Yo Fredmi masih sangat gugup. "Oh, ini hanya mengambil beberapa foto, dan kamu tidak akan kehilangan sepotong daging." Wanita muda itu mengatakan sesuatu yang tidak setuju, lalu berkata, "Fredmi, jika kamu takut, aku bisa memberimu demonstrasi dulu." Pada titik ini, wanita muda itu berkata kepada pria berwajah hitam itu, "Kakak Bo, bisakah Anda membiarkan saya memberikan demonstrasi terlebih dahulu?" "Tentu saja tidak masalah."
Pria berwajah hitam itu segera mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, fotografernya belum datang, jadi mari kita ajari dia dulu. Jadi wanita muda itu dengan terampil mengambil baju renang di gantungan baju, lalu pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian, dan berjalan keluar. Karena baju renang, wanita muda itu sebenarnya hanya memiliki beberapa tali dan sangat sedikit potongan kain. Kakak Bo, bagaimana pendapatmu tentang penampilanku? Wanita muda itu bertanya pada pria berwajah hitam dengan sikap anggun. Tidak buruk. Tidak buruk. Pria berwajah hitam itu mendecakkan bibirnya dan matanya bersinar. Kemudian dia mengambil kamera dan memotret wanita muda itu. Wanita muda itu berpose dengan berbagai pose dengan sangat kooperatif, dan biarkan dia mengambil gambar. Setelah banyak lemparan, dia akhirnya selesai syuting satu set karya. Kemudian pria berwajah hitam itu masuk ke ruangan kecil di dalam, mengatakan bahwa dia sedang memilih pekerjaan. Sementara wanita muda itu berjalan ke arah Yo Fredmi dan berkata kepadanya, Fredmi, apakah kamu sudah melihatnya? Sangat sederhana, bukan? Tidak sulit, ini aku tidak berani berpakaian seperti ini, kata Yo Fredmi dengan wajah memerah. Mengapa kamu tidak berani? Wanita muda itu mencibir dan mengingatkan Yo Fredmi, apakah kamu tidak ingin melunasi hutangnya? Ini. Yo Fredmi tercengang lagi saat mendengar ini. Oke. Fredmi, jangan terlalu gugup. Aku akan mengambilkanmu segelas air dulu. Melihat ekspresi bermasalah Yo Fredmi, wanita muda itu mengatakan ini padanya, lalu berbalik pergi ke kamar kecil. Dan Yo Fredmi berdiri di tempatnya, dengan kepala tertunduk, tersipu, bertanya-tanya apakah dia harus menerima penembakan semacam ini. Setelah beberapa saat, wanita muda itu keluar, memegang segelas air hangat di tangannya, menyerahkannya kepada Yo Fredmi. Fredmi, ayo minum segelas air, ayo tenang dulu. Oke. Terima kasih, Xing Fang. Yo Fredmi buru-buru mengangguk, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil segelas air hangat, meminumnya perlahan. Di tengah minum, Yo Fredmi tiba-tiba merasa bahwa rasa airnya tidak enak, jadi dia bertanya kepada wanita muda itu dengan curiga, Xing Fang, ini, sepertinya bukan air mendidih. Hehe, ini air mendidih. Tapi ada beberapa hal yang ditambahkan di dalamnya. Wanita muda itu tersenyum dan berkata kepada Yo Fredmi. Ah, kamu, Xing Fang, apa yang kamu tambahkan? Ekspresi Yo Fredmi tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Wanita muda itu mencibir, dan menjawab, hal-hal baik yang bisa membuatmu rileks. Yo Fredmi segera tahu ada yang tidak beres ketika dia mendengarnya, dan dia cemas, Xing Fang, kamu berbohong padaku. Tapi sebelumnya dia selesai berbicara, Yo Fredmi merasa pusing, kelopak matanya menjadi berat, dan anggota tubuhnya terasa lemas. Pada saat ini, pria berwajah hitam keluar dari ruangan kecil di dalam, dan melihat Yo Fredmi seperti ini, dia menyeringai penuh kemenangan, hahaha, cantik, apakah kamu merasa pusing? Ini membuat Yo Fredmi kaget dan marah, dia menggertakkan giginya dan ingin mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Tetapi wanita muda itu melangkah maju, menyambar ponsel Yo Fredmi, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, Fredmi, berbaringlah dengan patuh. Selama Bogi selesai bersenang-senang, dia secara alami akan menurunkan berat badanmu. Hutang. Tidak, aku tidak menginginkannya. Yo Fredmi menjerit putus asa, tetapi tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan jatuh lemas ke tanah. Haha,
Akhirnya aku turun. Melihat situasinya, wanita muda itu tertawa penuh kemenangan, lalu dia berjalan ke sisi Fredmi yang lemas. Fredmi, jangan salahkan aku, sebenarnya, aku juga berhutang banyak pada Bogekian, aku hanya bisa melakukan ini. Fredmi lemas di tanah, tetapi dia tidak pingsan, dia bisa mendengar apa yang dikatakan wanita muda itu, tetapi dia tidak bisa berbicara, dan air mata penyesalan yang tak tertandingi mengalir dari sudut matanya. Dia benar-benar tanpa diduga, saya ditipu ke dalam sarang serigala oleh teman sekelas yang baik. Xing Fang, kamu bekerja sama dengan sangat baik. Kemampuan aktingmu sangat luar biasa. Pria berwajah hitam itu melangkah maju dan berkata dengan senyum aneh. Hehe, itu latihan yang bagus untuk Boge. Wanita muda itu mencibir, dan bertanya kepada pria berwajah hitam itu, Boge, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Pria berwajah memandang Fredmi yang lemas di tanah, dan berkata sambil tersenyum, sungguh, teman sekelas perempuanmu benar-benar hebat. Sosok ini, penampilan ini, skin ini, TSK.